Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, Mbak Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI CICS CPR. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fahlevi Rizal dan teman saya, Gita Indah Cayani. Abdurrahman. Muhammad Royet Yasir. dan kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu analisis deret waktu. Silakan. Analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terikat pada waktu. Nah, teknik ini sangat relevan di berbagai industri karena memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan perkiraan yang akurat berdasarkan data historis. Kalau dalam bisnis sendiri, data deret waktu ini diperlukan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan sekarang untuk proyeksi maupun perencanaan di masa depan. Ada 3 asumsi penting data deret waktu dalam keperluan pembuatan suatu proyeksi. Yang pertama, adanya ketergantungan kejadian masa mendatang terhadap masa sebelumnya. Ini maksudnya adalah ada hubungan yang signifikan antara nilai-nilai yang terjadi di masa lalu dan nilai di masa depan. Artinya, kejadian di waktu sebelumnya mempengaruhi kejadian di waktu berikutnya. Kemudian yang kedua, aktivitas di masa depan mengikuti pola yang terjadi di masa lalu. Ini artinya, aktivitas atau perilaku di masa depan cenderung mengikuti pola yang telah terjadi di masa lalu. Artinya, tren musiman atau siklus yang terlihat sebelumnya akan terus berlanjut. Kemudian yang ketiga, keterkaitan masa lalu dapat ditentukan dengan observasi atau penelitian. Artinya, keterkaitan antara masa lalu dan masa depan ini dapat dianalisis dan diidentifikasi melalui data historis. Dengan melakukan observasi atau penelitian, kita dapat menemukan pola atau hubungan yang ada. Next. Kemudian komponen deret waktu. Untuk mencari variabel letak bebas, diperlukan perkalian antara tren sekuler, dikali pergerakan siklus, dikali fluktuasi musiman, dan dikali variasi tak beraturan. Komponen deret waktu yang pertama itu ada tren sekuler. Tren sekuler ini didefinisikan sebagai gerakan umum dalam jangka panjang. Pergerakan ini bisa berupa garis lurus atau parabolik yang menaik atau menurun. Nah, metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren ini adalah metode rata-rata bergerak dan kuadrat terkecil. Contoh dari tren sekuler ini, yang pertama ada peningkatan GNP, yang kedua ada volume penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian ada pula perumusan dari tren sekuler, di mana untuk mencari variabel bisnis dibutuhkan konstanta ditambah kemiringan dikali variabel waktu. Komponen deret waktu yang kedua ada pergerakan siklus. Nah, pergerakan siklus ini merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama beberapa tahun. Nah, perulangan ini bisa terjadi setelah 5, 10, 20 tahun atau lebih. Di pergerakan siklus ini, pertumbuhan dan penurunan ini sering terjadi pada waktu yang sangat lama, sehingga adanya siklus ini sulit diketahui atau disadari. Nah, misalnya ini pertumbuhan dan penurunan ekonomi yang terjadi dalam periode tertentu, seperti resesi dan pemulihan yang terjadi secara berulang dalam beberapa tahun. Yang ketiga ada fluktuasi musim. Fluktuasi musim pada deret waktu ini menunjukkan pergerakan fluktuasi data yang terjadi karena kondisi musim, dan biasanya dilihat jangka waktu 1 tahunan dan akan berulang kembali tahun. Misalnya pola penjualan, perdagangan, permintaan, produksi, kebutuhan persediaan, dan lain-lain yang pada saat tertentu dalam tahun yang sama terjadi peningkatan dan penurunan yang akan berulang pada tahun berikutnya. Komponen deret waktu yang terakhir yaitu variasi tak beraturan. Variasi ini merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Misalnya ini adalah pengaruh konflik Timur Tengah yang terjadi tahun 1973, yang kedua ada situasi Iran yang terjadi di tahun 1979 sampai 1981, ada kejatuhan OPEC yang terjadi tahun 1986, dan situasi Irak yang terjadi tahun 1990. Oke, baik. Selanjutnya ada metode pemulusan. Metode pemulusan banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keteracakan. Jadi data deret waktu, metode yang bisa digunakan untuk keperluan pemulusan adalah metode rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala dari data asli diubah menjadi rata-rata bergerak yang lebih mulus dan tidak bergantung pada oscilasi. Dengan metode rata-rata bergerak, nilai yang dimasukkan pada titik awal pengukurannya seperti ini. Dan kemudian ini ada rumusnya. Nah, M itu adalah sebuah bilangan ganjil. YT adalah respon proses pada saat T. YT1 merupakan proses pada saat T kurang 1 dan seterusnya. Nah, jadi M itu dari jumlah semuanya. Berikutnya, metode ini terkadang lebih efisien dibanding moving average. Kenapa? Karena di sini mekanisme perumusan dengan metode eksponen dimulai menentukan nilai S1 sampai Y1 pada periode pertama. Untuk periode kedua ditentukan S2. Nah, jadi setiap periode itu tulisnya S2, kemarin periode 3 berarti S3. Seperti itu ya. Nah, terus di sini ada rumusnya. ST dikurang alfa YT tambah A kurang alfa tambah S T kurang 1 dengan 0 kurang
kurang dari alfa, kurang dari 1. Nah, persamaan ini disebut persamaan dasar pemulusan eksponensial dan alfa. Disebut konstanta pemulusan. Nah, bila mana terhadap persamaan dasar tersebut dilakukan substitusi nilai st kurang 1 dengan maka akan diperoleh persamaan baru. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sebelumnya itu rumusnya yang di atas dan setelah udah persamaan baru rumusnya maka yang di bawah gitu. Lanjut. Metode pemulusan proyeksi masa depan. Nah, untuk di sini memerlukan nilai rata-rata K dari data waktu sebelumnya, memproyeksikan nilai data pada waktu yang ditentukan. Nah, seperti ini rumusnya sama aja sebenarnya kayak yang tadi sebelumnya juga. K-nya itu jumlah yang kayak di atasnya gitu. Jadi YT sama dengan YT kurang 1 tambah YT kurang 2 dan seterusnya. Nah, YT itu nilai ramalan pada periode ke T. Nah, YT kurang K, data dari K periode sebelum periode ke T. Nah, K itu jumlah periode waktu untuk dirata-ratakan. Nah, jadi K yang di bawah ini itu adalah jumlah dari rata-rata semuanya ya. Oke. Nah, di sini ada contoh dan penyelesaiannya. Nah, di sini ada tabel tahun, kuartal, dan penjualannya. Nah, di sini ada untuk tahun 1999 kuartal 1 dan digunakan data kuartal 1, 2, 3, dan 4 tahun. Nah, kuartal 1. Nah, di sini 2499. Nah, ini kita cari tahunnya 98 kan. Nah, berarti yang paling bawah nih 40, 54, 50, 72. Nah, itu tuh ditambahin semuanya. Kemudian kita bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena jumlah di atasnya itu ada 4 angka. Seperti itu. Jadi udah ditambahin semuanya, kita bagi 4, kemudian hasilnya segitu. Seperti itu. Oke, ini juga sama ya kayak yang tadi juga. Jadi sesuai kuartal dan ramalannya. Itu tahunnya juga nanti diperhatikan. Kemudian ada metode tren dan juga analisis hubungan. Yang pertama ada metode tren bebas, kedua ada metode tren semi-average, ketiga ada metode tren moment, keempat metode tren least square, dan yang kelima ada metode tren kuadratik. Untuk yang pertama metode tren bebas. Metode ini hanya mengandalkan dari pengamatan visual pada grafik data untuk mengidentifikasi tren. Kelebihan dari metode ini sederhana dan mudah untuk dipahami. Kekurangannya, dia bersifat subjektif dan juga rentan terhadap kesalahan interpretasi. Kemudian yang kedua ada metode trend semi-average. Data dibagi menjadi beberapa subperiode, kemudian dihitung rata-rata sehingga subperiode garis tren dan ditarik melalui titik tengah setiap rata-rata. Kelebihan dari metode ini, dia lebih bersifat objektif dibandingkan metode tren bebas. Kemudian kekurangannya, hasilnya dapat dipengaruhi oleh jumlah subperiode yang kita pilih. Yang ketiga ada metode tren moment. Metode ini menggunakan rumus matematika untuk menghitung persamaan garis tren linear. Kelebihannya, dia lebih akurat dibandingkan dengan tren sebelumnya, terutama untuk data yang memiliki pola linear yang jelas. Kekurangannya, dari metode ini hanya cocok untuk data dengan pola linear. Kemudian metode tren least square. Metode ini mencari garis tren yang meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara titik data dengan garis tren. Kelebihan dari metode ini yang paling umum adalah untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan juga objektif. Kekurangan dari metode ini, perhitungannya lebih sulit jika dibandingkan dengan metode sebelumnya. Kemudian yang terakhir, metode tren kuadratik. Metode ini digunakan untuk data yang memiliki pola nonlinear berbentuk parabola. Persamaan garis tren yang digunakan adalah persamaan kuadrat. Kelebihan dari metode ini cocok untuk data dengan pola nonlinear. Kekurangannya, perhitungannya lebih kompleks dibandingkan metode linear. Baik, selanjutnya dan yang menjadi bagian saya adalah metode dekomposisi. Di sini ada pengertian. Pengertiannya adalah pada metode ini didasarkan pada asumsi bahwa data deret waktu merupakan gabungan dari komponen pola dan error. Sedangkan dari rumusnya adalah data sama dengan pola plus error, F, kemudian tren sekuler, ada lagi pergerakan siklus, dan juga fluktuasi musiman, plus I. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah mengekstrak komponen deret waktu menjadi sub-sub pola, bukan pola dasar. Yang selanjutnya ada kekurangan atau ramalan jangka. Kekurangan ini termasuk dari ramalan jangka panjang atau tren. Dan ramalan jangka pendek musim ini bisa didefinisikan secara terpisah. Dengan dari rumusnya, YT sama dengan polar dikali pergerakan siklus, dikali fluktuasi musiman, dan dikali dengan variasi tak beraturan. Sekian, itu saja. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya di kolom komentar. Dan itu saja dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.